Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga kalian masih tetap semangat walaupun masih tetap belajar di rumah. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di mata pelajaran IPS. Kita sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini semuanya kalian bisa tetap semangat. Materi kita pada kesempatan ini yaitu bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada kesempatan ini kita baru mempelajari subtema interaksi sosial ya. Ini sebelum masuk ke materi, kita seperti biasa harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Apa itu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif dan kalian juga harus bisa menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya Ibu akan perlihatkan peta konsep pada pembelajaran kita kali ini. Peta konsep yang pertama di sini kita lihat interaksi sosial itu akan terbagi menjadi dua yang kita bahas pengertian dan syaratnya serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, di sini ada tiga bagian, berarti akan ada tiga pertemuan nanti kita di materi subtema interaksi sosial. Kita lihat tayangan video berikut ini sebelum kita membahas tentang apa itu interaksi sosial. Kita lihat bagaimana interaksi sosial pengertiannya setelah kalian mempelajari atau melihat video tayangan ini. Nah, di sini anak-anak SMP 1 dengan semangat datang ke gedung SMP Negeri 1 yang tercinta untuk bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-guru, mereka berinteraksi, bersalaman, menyapa, saling berkomunikasi ya. Sungguh sangat menyenangkan kondisi sebelum kita saat ini. Mereka lihat dengan senangnya berolahraga, membersihkan halaman SMP Negeri 1 ya. Membersihkan kelas masing-masing karena di kita ada lomba kelas bersih dan setiap hari Jumat kita ada Jumat Takwa. Itulah interaksi beberapa di SMP Negeri 1 Kota Tangerang ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengalami dan ini mereka berinteraksi juga dengan para pedagang dengan bebasnya, tidak seperti sekarang ini dibatasi sekali. Mereka bahkan pergi ke sebuah tempat untuk mempelajari bagaimana menanam tanaman yang baik. Ini ada di Kampung Markisa. Nah, itulah ini guru-guru SMP Negeri 1 Kota Tangerang ya. Kalian yang belum pernah bertatap muka dengan guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Nah, itulah interaksi kita pada di SMP Negeri 1 Kota Tangerang ini. Jadi, pengertian interaksi itu apa? Kita lihat di sini kalau sudah kita pelajari tadi videonya, mereka ada antara murid dengan murid, dan murid dengan guru, mereka saling berinteraksi. Jadi pengertian interaksi itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, syarat interaksi apa? Harus ada kontak. Kan tadi ada kontak ya antara teman kamu dengan guru juga dan ada komunikasi. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama harus ada lebih dari satu orang. Kalau satu orang nggak bisa interaksi. Selanjutnya ada komunikasi dan ada kontak tadi yang sudah Ibu jelaskan. Dan ada tujuan juga. Kalian melakukan komunikasi dengan teman kalian itu nggak mungkin nggak punya tujuan ya. Dan dilakukan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Artinya
pola suatu lembaga. Kayak kalian berinteraksi dengan teman kalian di sekolah itu ada, kenapa? Karena ada sebuah lembaga, yaitu lembaga pendidikan. Kalian berinteraksi dengan ayah, ibu, adik, kakak, itu ada sebuah lembaga juga, itu namanya lembaga keluarga. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi interaksi sosial? Ada sugesti, identifikasi, imitasi, simpati, empati, dan motivasi. Nah, kita lihat contoh dari keenam faktor yang mempengaruhi interaksi. Sugesti, pemberian pengaruh dari seseorang biasanya orangnya berpengaruh sekali, berperan. Guru, misalkan presiden atau dokter, itu gampang memberikan sugesti karena orang itu langsung bisa mengikuti apa yang mereka berikan perintah. Contoh sekarang misalkan karena pemerintah menyuruh kita untuk mencuci tangan, ya kita langsung melakukan itu. Itu namanya sugesti ya, karena kondisi kita sedang terkena wabah COVID-19. Kemudian itu tadi sugesti. Yang sekarang identifikasi, meniru secara keseluruhan ya, kecenderungan keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama persis dengan orang lain. Itu yang namanya identifikasi. Selanjutnya yaitu tentang imitasi. Kalau imitasi itu meniru hanya sebagian saja. Sebagian contohnya misalkan dari seorang anak kepada ayahnya, seorang ibu ke seorang anak perempuan kepada ibunya, itu namanya imitasi. Imitasi itu ada positif dan ada negatif. Jangan kamu yang negatif nih seperti ini, rokok, mabuk-mabukan, nggak boleh ya, itu berarti imitasi yang tidak baik. Selanjutnya ada simpati, perasaan tertarik ya yang timbul kepada seorang-orang, seolah-olah kita merasakan apa yang mereka rasakan. Nih, contoh simpati. Selanjutnya ada empati. Empati itu perasaan lebih mendalam daripada simpati ini bedanya. Pokoknya empati itu lebih mendalam daripada simpati ya, beda. Hampir sama cuman beda ya. Selanjutnya ada yang terakhir adalah motivasi. Motivasi kalian belajar itu apa? Nah, kalian punya motivasi dorongan dari dalam diri kita sendiri. Kamu tempel tuh, misalkan slogan, sekarang malas, belajar besok atau lusa, siap menjadi orang bodoh. Nah, itu berarti motivasi dalam diri kita sendiri. Oke, itu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, sekarang kesimpulan dari materi kita. Yang pertama, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia. Interaksi dapat terjadi kalau ada kontak dan komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, diantaranya sugesti, identifikasi, imitasi, simpati, empati, dan motivasi. Nah, setelah mempelajari, silakan di sini seperti biasa ada evaluasi. Evaluasi ini ada 3 pertanyaan. Kamu mengamati video tadi, kemudian pendapatnya ada 3 ya di sini soalnya. Silakan kalian jawab pertanyaannya di psikologi ya, seperti biasa. Nah, itu materi kita sampai saat ini. Pertemuan kita kali ini cukupkan sampai di sini karena waktunya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.